Hey everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Selamat malam semua, Bapak Ibu semua. Malam ini saya mau coba memapping ekosistem dari Neoplus ya, jadi BBYB ya, dari Bank Neokamas ya. Oke, sebelum ke ekosistem kita coba lihat chartnya ya, chartnya uptrend ya. Besok ini kalau dia bisa nembus sini teman-teman, berhenti di sini, lewat sini lah ya, kemungkinan dia akan naik lagi ya. Ini kan resistnya di sini tuh, resist sini, kemarin kan resistnya di sini, makanya dia tetap turun di sini. Ini kalau kita besok dia candlenya tetap nembus ini ya, kemungkinan bisa naik ke sini 800 ya. Dan dia itu diakumulasi EIF tuh ya, dia itu hampir nih 18 miliar ya. Kita lihat ya dari tanggal 5 ya, dia udah punya barang berapa tuh? Nih 26 miliar, dia belum buang barang ya. Dia itu rutin ya, dan berarti konsisten akumulasi terus. Nggak tahu ya EIF ini siapa. Nanti biasanya di akhir bulan nanti akan kelihatan, ketahuan ya. Kayak kemarin itu dia tahu-tahu core finansial itu udah punya 6%, padahal sebelumnya belum ada. Karena saya rutin tuh ngecek di BBYB ini pemegang sahamnya, cuma emang kalau di screen market udah ada 3% ya, walaupun di insidernya sini belum kelihatan ya, insidernya ini belum ini, tapi kalau di screen market saya lihat tuh udah 3% dari sebelum ini tahu ya, sebelum tercatat di sini malah di screen market udah ada. Oke, jadi megang sahamnya ini ya. Ini sebenarnya ada lagi namanya Hooktek ya. Hooktek nggak tahu itu apa ya. Dia yang pasti BWI. Ya, BWI, British Virgin Islands ya, di perusahaan yang domisilinya di UK ya, United Kingdom, Inggris Raya. Ini Asabri udah habis ya. Asabri kemarin udah jualan, tinggal 12% ya, sekitar 12%. Jadi kalau nggak salah hitungan saya tuh retail ya, kayak kita itu individu cuma 6% ya. Nah, individu cuma 6%, ini kan ada 75, mungkin berarti kan masyarakat masih 25. Enggak nyampe segitu ya kalau hitungan saya ya. Karena di yang nggak tercatat ada koperasi hampir 6% ya, koperasi dari Kemenhan ya. Jadi itu ada 6%, jadi kalau dikurangin 6% ya, ini kan berapa ya? 25 kurangin 6% itu berapa? 25 kurangin 6% ya sekitar 19 ya, 19% ya. Tapi realnya nggak nyampe segitu, sekitar 6 sampai 10, 12 apa berarti kemarin lupa gitu. Kalau nggak 6 sampai 12an itu loh yang retail tuh. Nah, ini viewnya dari pemegang saham ya, pemegang saham seperti itu. Nah, ini ada kabar ya nih, karena ini akan menyangkut ke data di ekosistem ya. Nah, dia menggandeng fintech ya untuk menyalurkan nih. Jadi materi yang saya bikin itu nggak ngasal, emang ada datanya dari news, terus mungkin dari circle saya. Dan ini ya, dan ini wallet nih, wallet. Nah, ini kerjasama dengan Wallet ya. Wallet ini dia udah ngembangin tentang digital debit online ya, debit online dan QR code ya. Nih, sini nah, nih poin yang penting tuh ini teman-teman. Nah ini ya, aduh kenapa ini? Oh ya, what the wrong? Nah, poinnya ya, baik
Baik respon yang terbiasa maupun yang belum terbiasa menggunakan mobile banking sama-sama sering memakai e-wallet ya, e-wallet sebagai pembayaran digital yang mereka gunakan untuk membayar transaksi satuan seperti transportasi umum. Nah, jadi itu, dan kami berharap dengan hadirnya loh, jadi nanti e-wallet itu akan tersedia di Neo Plus. Jadi e-wallet itu dompet digital teman-teman, dompet digital seperti kayak GoPay, Dana, terus Link, dia akan hadir ya, akan disediakan di Neo Plus. Nah, jadi bukan tidak mungkin ya, dia akan mendistrupsi dari dompet digital tersebut ya. Ini pertama, mengembangkan pembayaran debit online lah. Debit online itu seperti ketika kita bayar di marketplace itu bisa menggunakan debit online ya. Ini mirip dengan kartu kredit, cuma di bedanya kalau kartu kredit kan bayar belakangan. Nah, ini kita kan udah ada uangnya di dalamnya. Gitu. Terus kedua, pengembangan berbasis QR. Nah, QR jadi kayak queries dulu, jadi kan ada kode-kodenya, itu tinggal scan itu teman. Nah, sebenarnya ini keren ya, keren. Dia udah trendline-nya itu jelas loh, dia menuju sini. Emang seperti itu, bank digital itu seperti itu. Jadi teman-teman jangan apa itu, ini tak pindah ke slide ya, nah, jadi teman-teman mungkin banyak yang sangka bank digitalku seperti mobile banking, mungkin teman akan mikirnya situ ya, banyak orang yang berpikirnya situ, padahal enggak seperti itu. Kalau contohnya kayak di BBYB nih, nyatanya enggak seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau teman ada yang bilang, oh nah paling enggak ada bedanya dengan mobile banking, nah itu mungkin dia melihatnya dari sisi Genius ya, Genius Bank yang punya PTPN ya. Dia sebenarnya pionir ya, tapi saya melihatnya kurang, nggak tahu ya apakah manajemennya belum nggak agresif ataupun apa, tidak tahu saya. Cuma kalau seandainya dia mungkin ke arah seperti bikin QR, terus di online saya bikin sih, cuma kayak QR ini saya nggak tahu ya di sini ada apa enggak ya. Seandainya itu kan dia bisa mendescription ya dompet digital ini. Nah, kita masuk ke ini ya. Nah, DBYP ya bro, yang sedang di-develop nih QR dan debit. Nah, debit nanti akan larinya ke marketplace ya, untuk pembayaran online marketplace gitu. Jadi ketika uang teman-teman ini masuk sini, dia akan lari ke bayar ke marketplace ini. Nah, gitu teman-teman. Terus QR ini akan dia udah bisa mendistribusin dompet digital, karena sekarang ini loh teman-teman kan mungkin belum pernah tahu apa enggak ya, misalnya OVO itu sebenarnya uangnya di OVO sendiri atau di bank. Yuk. Gimana teman, maksudnya di mana? Sebenarnya ya di bank. Kenapa alasannya kayak GoPay itu beli Arto ya, daripada uangnya ditaruh di bank lain, kenapa nggak di bank kita kan, seperti itu teman-teman. Di banknya Arto gitu kan ya, sama seperti kayak gini kan, kita kan udah punya aplikasi Neo Plus bisa untuk bayar digital, ngapain harus punya bikin ini juga kan, ribet kan, seperti itu. Jadi satu app aja udah bisa bikin banyak. Nah, lama kelamaan ini akan terdisrupsi ya, Nah, sebenarnya fintech ini juga sama ya, sebenarnya ini kalau mau bikin apa itu, bikin lending pembinjaman langsung direct sini, ini sebenarnya udah kegerus ya, udah terdisrupsi. Cuma kan eranya kan kolaborasi dan disrupsi, jadi kalau bisa kerja sama ya kenapa tidak kan. Uangnya taruh sini, ini ya yang udah kerjasama modal rakyat, restock, kodo ya, jadi jelas uangnya dari sini dipinjam ke sini, orang bayar, nanti kalau APP bisa ke sini juga, seperti itu teman-teman.
jadi uangnya muter aja gitu. Nah ini dari segi fintech sebenarnya ada satu insuransi ya, insuransi. Di sini saya nggak masukin sekali ya. Nah, gambar jelek banget. Insurance. Nah, ini sebenarnya di BPIP udah ada asuransi ya, Asabri yang dia khusus untuk Kemenhan ya. Cuma ya kayak gitu, karena Asabri punya masalah, dia mau nggak mau akan jual terus tuh, jual barangnya kan, jual barangnya mau nggak mau si Asabri tersebut. Nah, ya dia karena emang kasus dan sebenarnya dia udah, sebenarnya kita tunjukin ya, ini sebenarnya ada penjualan ke sini loh. Ini kemarin tetap jualan di hari ini tuh pas tanggal 6, ini tanggal 6 tuh dia jualan tanggal 6. Nah inilah ada jualan di 300 nih, yang beli Rockcore Finansial ya, finansial. Jadi kalau teman-teman ada berharap wah nunggu harga di 100 rupiah seperti Apple, jangan berharap. Rockcore aja dia 300 itu beli. Ini lewat RI loh. Saya rasa ini, saya duga ini tetap Rockcore juga ya, Rockcore juga kayak saya rasa loh ya. Dugaan saya kalau nggak Hutek ya Rockcore ya. Karena ini juga nggak akum ya, dia cuma barang, dia cuma narik terus jual lagi tuh MG ini. Narik jual lagi gitu. Kita lagi ke ekosistem ya, kita lanjut ke sebelahnya ya. Nah di Akulaku tuh ada ya, ada yang kan dia pemegang sahamnya Akulaku ya. Ini ya, pemegang sahamnya kan Akulaku ya, yang pengendalinya Akulaku. Ini tuh punya grupnya Pak Dhani Nugroho. Yellowbrick apa ya, nggak tahu, ini di Singapura ya, nggak tahu saya. Nah ih kok Pak Dhani Nugroho, bukan dong, Gusco punya siapa ya? Gusco bukan Pak Dhani Nugroho, Pak Dhani Nugroho punya Baca, sorry teman, Baca itu. Kalau Gusco saya nggak tahu saya Gusco. Sorry lara teman ya, keliru tadi. Yang Pak Dhani Nugroho yang punya Baca Capital. Nah di Akulaku ada nih, Akulaku Finance ya. Finance ini dia sebenarnya di ekosistemnya Gojek juga, tapi kan dianya kan induknya sini Akulaku kan, jadi dia masuk sini juga. Nah ini kemungkinan ya, kalau Gojek kan dia masuk ke Bovin ya. Bovin dalam arti gini loh, teman-teman pasti pernah lihat kan iklan orang beli mobil lewat marketplace kan. Nah di masa depan tuh ya akan seperti itu teman. Mungkin teman-teman akan alah ini omong kosong kan, teman-teman makan barang misalnya, tapi kita buktikan di masa depan ya. Jadi kita nggak tahu kan dulu siapa yang berpikir Gojek akan membeli Arto kan, akan posisi Arto, tidak ada yang tahu. Cuma ya zaman itu akan semakin simpel teman, jadi besok itu akan semakin simpel. Kayak mungkin dokter tuh cuma besok tuh udah ada aplikasi ya. Ini yang teman saya kan, saya juga orang startup ya, jadi saya tahu. Jadi teman saya tuh punya startup tentang dia yang kayak Halodoc ya, cuma bedanya gini, dia tuh misalkan orang sakit terus dia pesen situ, entar dokternya online, obatnya diantar, udah diantar ke rumah tuh, tinggal bayar. Ini udah sekarang dibikin tuh, namanya apa nggak saya sebutin ya. Pokoknya itu teman saya, dia bilang gitu, ngerjain kayak gitu. Jadi kurang lebih saya kan jadi saya ada pernah ngerjain startup saya, jadi kurang lebih saya udah sedikit tahu lah membaca masa depan tuh.
kemungkinan akan menuju ke sini gitu. Ya di sini ada aku laku ya ke sini aku laku finance ya. Kalau nggak salah aku laku finance tuh dia punya lisensi ya untuk kredit kalau nggak salah ya. Terus Kredivo juga dia beli di finance juga, lupa apa namanya. Nah dia juga udah berpikir ke situ teman. Kredivo padahal kan dia basicnya sama kayak aku lakukan. Nah dia udah mengakuisisi perusahaan finance. Ya dia akan menuju ke sini juga nanti. Kredit motor, terus KPR. Ya tinggal aja lihat nanti ya. Jadi besok tuh beli motor tinggal buka HP, cocok beli, besok motornya diantar. Gitu. KPR juga sama nanti. Tinggal ini cocok diantar. Semakin simpel di masa yang datang tuh. Nah di aku laku induknya dari semua ini ya. Dia tuh kan ada di ASEAN ya kalau nggak salah, di Malaysia, Filipina, Indonesia, Vietnam apa Bangkok ya, di Bangkok salah. Nah bukan tidak mungkin lah ini di sini akan jadi pilot project ya, Indonesia jadi pilot project, dan selanjutnya nanti dia akan go ASEAN ya. Ya apakah nanti hanya platformnya aja di Shadow ya, bisa di double ya, cuma dipakai platformnya di Shadow, jadi ini diduplicate atau mungkin ini dibawa ke sini ya, nggak tahu. Dari namanya aja dia universal, Neo Commerce, dia nggak ada namanya identik dengan Indonesia ya. Neo Commerce ya, Neo Commerce gak ada identiknya kan dengan, kalau Jago kan ya identik Indonesia kan Jago. Di sini Neo Commerce. Emang kalau ekosistem ya yang besar Gojek ya, ekosistem Gojek. Cuma kalau dari progres dia ngebut sampai ke sini ya, Sakun ini karena mungkin ada backingan dari sini ya. Backingan dari sini dia udah battle proven di digital, jadi cepat, jadi nggak perlu riset mana-mana, dan di sini ada 10 juta database, tinggal di create jadi usernya dia ya, gampang kan, udah ada 10 database, tinggal create loh, tinggal tiap hari di push ads ads promo. Sekarang kan gila-gilaan ini promonya kan, deposito 7% atau 8% ya deposito, bisa bulanan, 3 bulan lagi kan. Padahal saya tuh dulu pernah ditawarin di bank tuh cuma berapa ya, kecil banget tuh, berapa tahun tuh. Nah ini bisa mungkin ini akan kesini ya, lihat nanti di masa yang depan. Nah emang ini udah ngebut, cuma lokalnya ya, maksudnya di Indonesia sendiri mungkin belum begitu siap ya menerima perubahannya ini, jadi mungkin bertahap ya sampai benar-benar ekosistem di Indonesia itu dengan digital siap ya. Dan saya buat presentasi ini bukan saya itu di endorse ya teman-teman ya, jadi di sini hanya berbagi, mungkin teman-teman yang punya Neo Commerce di sini, BBB sahamnya gitu, tanya ke depan seperti apa, kan banyak yang tidak tahu, asal dia berpikiran kalau bank digital itu seperti mobile banking, pikirnya orang-orang seperti itu ya. Sebenarnya ya bisa benar, cuma kalau mobile banking nggak ada apa tuh ekosistemnya ya sebenarnya mobile banking aja nggak ada transaksi kan, kayak transaksi trading dan payment itu kan. Kalau ada kayak gini ekosistem ya dia akan terputar seperti itu teman-teman. Dan apa ya, ada satu ya, lupa aku apa ya, mau nunjukin apa ya, kita bikin dulu apa ya tadi, lupa dia pernah ingat aku ada apa lagi ya. Oh iya nih, kita cek ya app nya, sebenarnya tuh rilis Maret ya,
ya PPP-nya nih. Maret tuh udah rilis trial Google Google Play. Dan saya tahu ini, dan saya juga developer app ya, jadi saya paham lah ini kok cepat. Saya tuh bertahun-tahun appku cuma sampai 100.000 tuh app saya tuh di Google itu. Mungkin karena dia punya database ya, jadi cepat. Nih ya, aplikasi populer, kita lihat populer, nanti tak filter ya. Saya nggak filternya, mana filternya kategori ya, kategori, terus kita nyari finance, ada nggak finance, keuangan ya. Nah, nomor 1 teman, nomor 1 ya. Jadi saya nggak ini loh, nggak merekayasa ini ya, ini apa adanya kan, cek ya. Saya nggak merekayasa, apa adanya. Saya menyajikan ya data sesuai data yang ada sebenarnya. Udah 1 juta plus, ini bisa lebih 1,5 juta atau berapa, karena kan dia nulisnya tuh ketika dia udah genap ya, misalnya 1,5 itu baru ketulis gitu. Nggak ada 100.100 nggak ada di apps gitu. Kalau misalnya 1.000 ya nanti akan 1.000, walaupun 3.000 nggak akan tulis, tadi adanya 5.000, 10.000, terus 50.000, terus 100.000, terus selanjutnya 500, baru 1 juta. Juta ini berarti setelah 500, seperti itu teman-teman. 1 juta mungkin, 2 juta mungkin baru ini. Nah, kalau kita lihat di Jago, kita harus bandingin juga dong dengan yang apple to apple nya kan. Masa kita bandingin dengan Allo yang baru kemarin rilis ya, nanti kita lihat juga dengan Allo. Ini 100.000 diupdate 5 Juli kemarin, dia update 100.000. Gak tahu ini kok belum di create, padahal database nya juga banyak ya, database nya dari Jago, dari Goto ya, malah dia double. Allo ya, ada nggak Allo? Allo kan namanya BBHI itu, Allo Bank. Allo gak ada ya, apa nama banknya? BBHI apa bro namanya coy? Gak ada ya. BBHI apa? Masa BBHI gini? Bank Harda ya. Saya temen, belum ada ya. Allbank adanya Allbank. Kalau digital ini Blue ya, punya bank BCA Blue ya. Coba kita punya bank BCA Blue kan. Nah, Blue udah berapa ya? Ini juga punya database banyak, harusnya tinggal create aja tuh. 10.000 temen, terus 10.000 dia. Mungkin ini udah 20.000 atau jadi kalau udah 50.000 ini baru ketulis 50.000. Jadi ini di bawah ya, antara 10.000 sampai 50.000. Kalau ada plus ini rilis kemarin ya, lihat aja nanti. Dan baca belum keluar ya, Virgo punya baca ini, Virgo belum keluar ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke ekosistem. Nah, kurang lebih seperti itu ya ekosistem menurut saya loh ya. Ini masalah lagi menurut saya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu wajar, karena ini menurut saya. Dan sekali lagi, ini bukan pom-pom, saya juga tidak di-endorse oleh Bank Neo atau oleh siapapun ya. Ini murni kalau saya senang saja, saya senang memapping ya, saya kan orang startup, jadi seneng aja tuh memapping kayak gini tuh.
Oke teman ya, kalau ada value di video ini boleh subscribe channel ini ya, atau di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Happy cuan and happy investor. Jangan lupa bersyukur. Bye bye.